Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Baru 5 hari Presiden Prabowo ya dilantik atau menjabat sudah memecat 3 hakim di era kepemimpinan Jokowi. Wah, ini keren begitu kan? Artinya apa? Artinya bahwa di era kepemimpinan seorang Jokowi yang namanya ya soal beli jabatan, soal hukum dipermainkan, soal hukum dijual belikan, ya seolah-olah tidak ditindak. Akibatnya kepemimpinan dari seorang Jokowi itu ya hanya itu aja. Tidak tegas, tidak memberikan regulasi. Coba di era seorang Prabowo hari ini. Wow. Luar biasa begitu kan. Baru menjabat 5 hari saja begitu kan. Sudah memecat 3 hakim. Dan itu di era kepemimpinan seorang Jokowi. Ya, seorang Jokowi mereka bebas kok begitu kan. Karena apa? Karena terlalu banyak orang yang memainkan kong kali kong di hukum itu. Dijual belikan di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya bahwa ya tidak takut lah karena kepemimpinan dari seorang Jokowi ya hanya itu aja mereka. Coba di era pemimpinan seorang Prabowo, wow luar biasa begitu kan ya. Dan 3 hakim ini ya kabarnya sudah ada kong kali kong dengan ex-MA begitu kan ya, yang kemudian sekarang ini diberhentikan soal bagaimana kasus Ronald Tanur ini. Jadi kasusnya adalah ya mereka punya kekasih ya, kekasihnya itu ada cekcok sehingga cekcok ada penganiayaan. Setelah ada penganiayaan sampai meninggal. Anehnya dalam putusan itu ya meninggalnya itu karena terlalu banyak minuman ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dan sekarang di era kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya, pada waktu itu dia diungkit ya masalah soal jual beli atau kong kali kong masalah hukum di situ, akhirnya bebas ya. Akhirnya bebas, setelah bebas ya karena mungkin banyak tuntutan ya, semuanya tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya langsung mengatakan adili mereka ya, cari mereka, itu baru. Tapi di era kepemimpinan seorang Jokowi ini sangat lemah sekali terkait dengan penegak hukum yang ada. Barulah di era kepemimpinan seorang Prabowo dilantik ya menjabat 5 hari saja, 3 hakim ini sudah ketahuan ada kong kali kong besar. Wow, nampaknya ini masyarakat sangat membutuhkan sosok Prabowo begitu kan. Saya sampai hari ini kenapa sosok Prabowo ini tidak terpilih dari 2014-2019 begitu kan ya, biar hukum-hukum itu diberantas. Ya karena seorang Jokowi terpilih ya harapan dari masyarakat masalah soal hukum ya itu aja begitu kan. Ada kong kali kong besar ya, dan bahkan dari ya Kejagung ya ketika menyita uang itu hampir 921 miliar. Bayangkan 21 miliar ini angka yang fantastis begitu kan. Itu tidak hanya itu ya, bahkan 51 kilo emas ya, totalnya hampir 1 triliun. Ini di era Jokowi tidak pernah diungkap begitu kan. Bayangkan di era seorang Jokowi banyak hukum-hukum yang dijual belikan. Saya kira ada yang korupsi di era Jokowi hampir triliunan. Pokoknya di era triliunan ya. Di era Pak Prabowo ini jangankan 1 miliar ya 100 juta pun mereka akan diusut. Saya yakin dan seyakin-yakinnya karena semuanya tergantung dari pemimpin. Kalau pemimpinnya mereka berani ya melakukan tindakan dan memberikan regulasi dan kebijakan yang luar biasa, saya kira bisa kok begitu kan ya. Kenapa? Karena di era Jokowi dan Prabowo ini berbeda. Era Jokowi banyak pejabat-pejabat yang kemudian diangkat oleh Jokowi yang kemudian banyak korupsi di situ. Dan itu ya seolah-olah Pak Jokowi hanya memberikan gertakan aja begitu kan. Ditindak ya biasa-biasa aja. Coba di era kepemimpinan dari seorang Jokowi ya, angka penegak hukum ya dan bahkan KPK begitu kan ya, di situ banyak sekali nuansa-nuansa yang kemudian kepercayaan terhadap publik terhadap KPK, pemberantas korupsi itu sudah menurun, sangat luar biasa menurunnya. Di era Prabowo ini hati-hati betul, bisa saja orang-orang Jokowi begitu kan ya, bisa saja orang-orang Jokowi yang berada di instansi manapun akan dibasmi oleh seorang Prabowo. Nah, Jokowi juga ketar-ketir ini begitu kan. Jadi saya kira bahwa
apa namanya, duit cash sebanyak itu kalau diberikan kepada masyarakat Indonesia, why ini gimana begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya si Zarof Richard ini, wah, nampaknya jadi maklar kayak begituan begitu kan ya. Dan bahkan ini apa namanya, hampir 1 triliun. Bayangkan. Jadi ada satu rumah ya, satu rumah di situ ya sebagai penyimpanan uang dan emas. Bayangkan, ini mulai sejak tahun 2012 mereka jadi maklar dugaan-dugaan ya korupsi, ya penganiayaan banyak begitu kan. Makanya kita lihat saja seperti Mahkamah Konstitusi, seperti MA, Mahkamah Agung dan sebagainya. Ya, hati-hati betul di situ begitu kan. Ini di era Jokowi semua begitu. Jadi artinya apa? Artinya di era Jokowi itu banyak yang kemudian tidak bisa menjadi calon. Ya ini bisa saja jadi. Ya itu sudah terbukti begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya pemimpin itu dilihat dari rekam jejak mereka, ya apa yang ia lakukan. Bukan berarti ngomongin masalah kejelekan seorang Jokowi, tidak begitu kan. Kenapa di era Jokowi 10 tahun kok tidak diberantas begitu kan? Masa tidak ditemukan begitu kan ya, hampir padahal ini 2012 loh begitu kan. Jadi maklar kayak gituan. Jadi agak lucu begitu kan ya. Jadi inilah kalau hasil ya pemilihan langsung ya banyak nuansa-nuansa ya dugaan-dugaan kecurangan besar. Ya ini kita tidak lepas dari apa yang kemudian dilakukan oleh PDIP. Dalam artian PDIP mendukung atau mengusung sosok seorang Jokowi di situ begitu kan. Ini menandakan ya jangan cuci tangan juga. Harus ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban inilah yang kemudian ya PDIP juga menjadi kena imbasnya. Sangat disayangkan memang, sangat disayangkan hal-hal kayak begituan begitu kan ya. Masa sudah menjadi ex pejabat MA begitu kan ya, si Zarof Richard ini begitu ya. Bahkan baru terungkap sekarang di era kepemimpinan seorang Prabowo. Padahal Prabowo ini hanya masih membuat regulasi begitu kan ya, kebijakan-kebijakan itu. Padahal 10 tahun mereka ya berkecimpung ya dalam dunia maklar seperti ini. Kasihan begitu kan. Kalau hukum ini bisa dibeli, apapun bisa dibeli, wah kacau. Makanya harapan besar kepada sosok Prabowo ini salah satunya adalah bagaimana penegakan hukum. Korupsi di mana-mana begitu harus benar-benar ditegakkan. Jadi saya kira bahwa sekarang ini terlalu banyak orang-orang yang punya kepentingan besar ya terhadap bangsa dan negara kita ya. Jadi saya kira tumpukan dari duit itu begitu kan ya hampir 100 triliun di situ menandakan bahwa kepemimpinan dari seorang Jokowi ya saya kira ya indeks saja begitu kan ya itu banyak yang banyak ada penurunan kepercayaan. Saya kira saatnya Prabowo membasmi ini semua ya. Kalau bukan Prabowo siapa lagi? Ya saya kira tidak bisa sosok Gibran. Saya kira tidak bisa. Polanya sama aja begitu kan ya. Artinya apa? Artinya yang penting berkuasa. Yang penting ingin 3 periode. Ya bukan soal itulah masalah pemimpin itu ya. Pemimpin itu bagaimana melindungi hak rakyat semuanya dari segi hukum, kekerasan dan sebagainya. Jangan-jangan nanti di era Jokowi ini begitu kan ya. Semua orang-orang di situ begitu yang mendukung Jokowi pada waktu itu hati-hati akan dibasmi oleh seorang sosok Prabowo ya. Kenapa? Ya karena kita lihat saja takut ada deal-dealan politik begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sosok Prabowo dengan Jokowi ini berbeda begitu. Dari langkah menangani hukum yang ada itu berbeda. Makanya seorang Prabowo aja sudah memimpin 5 hari saja sudah kayak begini begitu kan. Ini menandakan sangat luar biasa. Bahkan kita lihat saja ya nanti ada hakim-hakim lagi akan dipecat ya oleh di era kepemimpinan seorang Prabowo ini. Nampaknya kita lihat saja bahwa
hukum yang merajalela yang ada di Indonesia saat ini begitu banyak dijual belikan, ya, dijual belikan. Di era kepemimpinan seorang Jokowi, wah, luar biasa di situ, sehingga lawan-lawannya, ya, oposisinya begitu kan, seolah-olah menjadi sasaran empuk di situ. Ya, semoga saja Pak Prabowo nanti ke depan tidak ada lagi membedakan mana yang kemudian harus kita lakukan dan mana yang tidak. Apakah ini salah atau tidak? Ini harus benar-benar diberantas, ya. Seorang Prabowo kepada menteri-menterinya memberikan kesempatan 6 bulan ini, apakah bisa bekerja atau tidak. Kalau tidak, mereka tegas begitu akan dipecat. Apalagi masalah soal-soal hakim kayak begituan. Jadi ini saya kira agak-agak lucu begitu kan ya, di negara Indonesia saat ini begitu kan ya, apalagi di kepemimpinan dari seorang Jokowi begitu ya. Jadi ada yang kemudian korupsi triliunan hanya dihukum ya 10 tahun, turun lagi 9 tahun, turun lagi. Sama dengan maklar yang kemudian dilakukan oleh yang membebas ya, bebas vonis Ronald Tanur ini begitu. Awalnya mereka kena hukuman begitu kan ya. Setelah ada kasasi di situ, ada banding di situ ke MA begitu, ada maklar di situ, akhirnya menjadi bebas. Kan lucu begitu. Seharusnya kan seorang presiden seperti Jokowi menindaklanjuti, hei Kapolri, perintahkan mereka, Kejagung, perintahkan mereka, usut mereka. Kan itu logikanya. Tapi ya kenapa sampai hari ini begitu kan ya, sampai hari ini di era Jokowi ini masih ada nuansa-nuansa yang kemudian banyak melakukan orang-orang korupsi begitu kan. Ini saya kira di era kepemimpinan seorang Prabowo nantinya harus dibasmi orang-orang seperti itu. Baik itu adalah orang-orangnya siapa, pendukung-pendukungnya siapa. Ini baru dihukum begitu kan. Bagaimana ditambang? Luar biasa. Banyak ya tambang-tambang ilegal hari ini. Ini semoga saja ya di era kepemimpinan seorang Prabowo ini bisa membasmi ini semua. Ya, di era Jokowi ya seolah-olah diobral begitu kan ya. Tambang ini, tambang itu, tambang ini, tambang itu, sehingga banyak ya rakyat kecil ya semakin miskin di situ karena tambang ilegal yang kemudian merajalela di situ. Akhirnya di era kepemimpinan seorang Prabowo semoga saja begitu kan ya, Pak Prabowo ini bisa melawan para oligarki yang punya kepentingan-kepentingan besar, karena sosok Prabowo ini harus sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan Prabowo, akan terus bersama dengan rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat ya berada di atas segalanya. Itu adalah janji dari seorang Prabowo begitu kan. Tapi ya kita lihat saja nantinya begitu, karena kita politik itu ya kadang berubah ya, kadang berubah. Kalau nanti di era Prabowo ada partai-partai yang kemudian tidak mendukung, susah juga. Inilah para oligarki begitu kan. Oligarki itu punya modal besar ya, modal besar di situ. Makanya saya kira di era kepemimpinan seorang Jokowi ini, seorang Prabowo ini begitu kan ya, sudah menjabat 5 hari saja sudah bisa membasmi dan memecat 3 hakim itu. Saya apresiasi luar biasa, karena penegak hukum yang ada di Indonesia ini sudah amburadul, bisa dijual belikan begitu kan, bisa diubah pasal-pasalnya. Makanya Pak Mahfud mengatakan ya ini hukum ini harus benar-benar diberantas, siapapun orangnya di situ. Ya, karena di era kepemimpinan seorang Jokowi, saya akui betul bahwa di era kepemimpinan seorang Jokowi itu sangat lemah masalah soal hukum, ya. Masalah soal hukum itu sangat lemah sekali. Makanya masyarakat menitipkan harapan bagaimana tidak ada lagi kasus-kasus seperti itu. Biar tidak gampang membunuh orang. Banyak uang bunuh orang, banyak uang ada diskriminasi orang begitu kan. Jangan lagi begitu. Ini ada oknum-oknum yang memainkan peran itu ya. Mentang-mentang punya uang banyak, mentang-mentang punya jaringan banyak, tiba-tiba ya rakyat kecil begitu kan ya. Rakyat kecil ditindas seenaknya. Jadi jangan sampai ya kepemimpinan seorang Prabowo ini sama dengan kepemimpinan seorang Jokowi ya. Hukum itu harus berada ya semuanya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya memang kacau sih di era kepemimpinan seorang Jokowi begitu kan ya, masalah soal hukum ya. Ya hukum-hukum seperti itu ya banyak dijual belikan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.